Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Malam pasca debat ketiga pemilihan Presiden 2024 memperlihatkan dinamika yang kompleks antara ketiga pasangan calon presiden. Sejumlah isu politik dijelajahi untuk melihat strategi ke depan masing-masing pasangan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pasca debat ketiga Pilpres 2024 menyuguhkan momen yang menarik, terutama ketika Capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 terlibat dalam klarifikasi non-teknis terkait pertanyaan yang terkesan jauh dari keahlian teknis Capres nomor urut 2. Para Capres terlibat dalam taktik mendowngrade dengan pertanyaan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi bertujuan untuk memperlihatkan kelemahan pasangan lain. Beberapa isu politik diperinci untuk melihat siapa yang memiliki strategi paling kuat ke depannya. Dari pembahasan substansi hingga penampilan, setiap pasangan capres memiliki celah yang dapat dieksploitasi atau diperbaiki untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Saat persentase pemilih yang masih bimbang cukup tinggi, aspek psikologis dan strategi pemilihan pemilih menjadi penting. Tendensi memilih berdasarkan penampilan mengemuka, menciptakan tantangan tersendiri bagi pasangan capres. Dalam menghadapi isu alutsista dan kebijakan pertahanan, pasangan nomor urut 1 berfokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas alutsista, sementara pasangan nomor urut 2 menawarkan kebijakan yang lebih berorientasi pada rakyat, dan pasangan 3 menyoroti peningkatan ekonomi dan anggaran belanja pertahanan. Meskipun pertahanan nasional mencakup aspek rahasia, penting bagi masyarakat untuk terus mengevaluasi dan menuntut transparansi dalam kebijakan pertahanan. Tidak ada rahasia yang harus sepenuhnya tertutup, namun tetap perlu mempertahankan aspek-aspek taktis. Dengan pemilih yang belum menentukan pilihan, penampilan dan strategi pasangan capres akan menjadi faktor penentu keputusan. Dalam menyikapi dinamika pasca debat yang ketiga ini, masyarakat diharapkan untuk mempertimbangkan substansi dan penampilan dengan cermat dalam menentukan pilihannya. Yang perlu kita lihat adalah isunya, ya. Isunya, memang isunya itu kan diwacanakan sangat terkait dengan Capres nomor 2, ya, karena kan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi jangan lupa Capres nomor 3 juga wakilnya kan adalah Menko Polhukam, ya, artinya kan juga bagian dari itu. Di Capres nomor 1 meskipun tidak terkait langsung, tapi Pak Muhaimin kan adalah anggota DPR, tentu tahu betul kebijakan-kebijakan itu, dan Pak Anies Baswedan adalah orang yang juga paham hal-hal seperti itu meskipun tidak secara teknis. Memang kalau kita bicara ini kan ada keyakinan di beberapa pihak, terutama TKN, ya, tim nomor 2 ini meyakini bahwa itu adalah hal yang akan sangat mudah buat Pak Prabowo karena itu adalah sehari-hari. Tapi barangkali ada yang kalau kita melihat tadi malam, barangkali itu permasalahannya adalah banyak pertanyaan yang tidak terkait dengan aspek yang sangat teknis. Pak Prabowo mungkin menguasai aspek sangat teknis, misalnya ukuran pesawat, lamanya pesawat, daya jangkau pesawat, ukuran senjata dan seterusnya, misalnya masa pakai alutsista misalnya. Iya, tapi pertanyaan kemudian kan dikaitkan tidak hanya sekedar aspek teknis. Kita bicara misalnya tadi beberapa pertanyaan terkait dengan yang ditanyakan Pak Anies, yang saya ingat betul adalah etika misalnya. Etika pemimpin ketika kemudian dia memimpin dalam konteks dan punya kebijakan kewenangan pertahanan, tapi kemudian dia harus mengkaitkan dengan etika. Kemudian dikaitkan dengan kemudian dia wakil presidennya terpilih dengan ada pelanggaran etika misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tidak terlalu diduga oleh Pak Prabowo, ya, pasangan nomor 2. Mungkin Pak Prabowo mengira dia akan ditanya hal yang teknis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa pertanyaan Pak Prabowo ini yang ditujukan kepada 1 maupun 3 itu dalam tanda petik saya mengatakan tidak menyulitkan. Ya, padahal kan mestinya pertanyaan di dalam debat itu kan ada 2 fungsinya. 1, mengupgrade image kandidat, ya, kemudian mencoba untuk mendowngrade, menunjukkan kelemahan dari kandidat yang lain. Kalau kita misalnya melihat debat cawapres sebelumnya kan tentang singkatan. Itu kan kemudian singkatan meskipun kemudian diperdebatkan kan ada orang bilang, masa singkatan begini tidak dipahami. Misalnya kan seperti itu. Nah, ini juga dikaitkan dengan aspek seperti itu. Tapi tadi malam Pak Prabowo sepertinya memberikan pertanyaan yang cukup mudah dijawab oleh pasangan 1 dan 3, calon capres 1 dan 3. Kemudian ada juga ruang buat mereka 1 dan 3 itu mengeksplor visi dan misinya. Sementara kalau saya lihat tadi malam Pak Prabowo mungkin karena merasa diserang, ya, dari 1 dan 3, kemudian sibuk untuk mengklarifikasi, bertahan dan kemudian menyerang balik.
Bahkan ya kalau kita melihat tadi malam Pak Prabowo barangkali agak sedikit terpancing karena sempat memotong pembicaraan atau kalimat yang diucapkan oleh Pak Capres 1 saya kira ya. Nah, kalau kita melihat Capres 1 saya kira seperti biasa kan Pak Anies selalu bicara dalam kerangka teoritikal dan ada di level-level kebijakan general begitu. Nah, saya kira itu dari putaran pertama sampai yang sekarang ini saya kira kurang lebih seperti itu dengan beberapa data yang disampaikan itu dalam konteks penajaman. Tapi beliau juga sepertinya sempat terpancing juga ya, karena kalau kita melihat gestur, sosok ini yang perubahan-perubahan wajah. Saya bukan ahli itu, bukan ahli membaca itu, tapi kemudian kalau kita melihat perubahan-perubahannya kan tentu ini berarti ada sesuatu begitu ya. Nah kalau Pak Ganjar tadi malam saya kira, ini Pak Ganjar ini mungkin yang sedikit lebih ini karena kelihatan berusaha itu tetap tenang, tetap mencoba untuk tersenyum dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan selalu juga dijawab dengan dengan memulai dengan cukup ringan begitu ya, cukup segar dan seterusnya. Saya kira itu mungkin tadi malam pembedanya karena sebenarnya kan yang ditunggu, yang betul-betul ditunggu adalah apa yang kemudian akan direncanakan oleh para kandidat ini yang terkait dengan evaluasi mereka pada kebijakan pertahanan di Indonesia saat ini dan yang akan mereka lakukan ke depan ya. Nah, karena selama ini pewacananya adalah Capres nomor 2 itu adalah Menteri Pertahanan, mestinya dia akan mengeksplor lebih banyak ya. Dianggap bahwa ini adalah ruangnya, mestinya ini jadi malamnya begitu ya, tapi kan ternyata tidak sampai seperti itu. Bahkan yang barangkali agak sedikit ini kan sampai sempat menyatakan kekecewaan begitu ya. Sebenarnya kan mestinya tidak seperti itu. Kalau saya melihatnya mestinya tidak seperti itu. Mestinya beliau mengklarifikasi beberapa hal justru pada kesempatan jumpa pers barangkali ya dan seterusnya. Tapi ini kan justru menunjukkan kekecewaan bahwa ini kemudian dieksploitasi dan seterusnya untuk menyerang dia. Padahal ya di dalam konteks perdebatan isu apapun juga memang akan dieksploitasi untuk kepentingan itu. Misalnya kemiskinan kan, kita bicara tentang kemiskinan itu kan dieksploitasi untuk aspek politik dalam kerangka untuk melihat siapa yang di antara capres itu yang paling mungkin punya strategi ke depan yang lebih baik. Itu saya kira sehingga memang tadi malam yang di luar ekspektasi saya kira karena orang berharap calon capres nomor 2 yang Menhan bisa lebih show off begitu ya, lebih menunjukkan diri, ternyata tidak bisa. Justru pasangan capres 1 dan 3 itu bisa memaksimalkan ruang ini ya. Mungkin pembedanya adalah tadi malam adalah bagaimana gestur. Itu pembedanya mungkin agak ada di situ ya, siapa yang lebih gampang terpancing, lebih emosional sehingga image-nya menjadi tidak seperti yang dibayangkan sehari-hari saya kira. Itu mungkin. Ya, itu yang saya katakan bahwa sebenarnya kan debat capres itu memang ada dua hal yang akan dilihat. Karena kan kita bicara kebijakan yang begitu luas, kalau hanya dibahas 1-2 jam nggak mungkin, itu ya. Itu pertama. Yang kedua, karena pendeknya itu berarti kan orang akan mencoba mengambil yang general saja, sambil kemudian memastikan bahwa, ingat jangan lupa ya, ini kan di depan halayak, ya, memastikan bahwa image-nya itu tampil selayaknya seperti yang diharapkan masyarakat. Jadi ada dua hal yang ingin dilihat memang, substansi dan penampilan begitu ya. Nah, kalau kita bicara substansi memang saya kira ya kita tidak bisa mendapatkan hal yang betul-betul substantif dalam kerangka kebijakan yang akan mereka tawarkan ke depannya. Meskipun kemudian beberapa pasangan itu mencoba untuk menunjukkan visi mereka ya. Contoh misalnya pasangan 1 mengatakan bahwa harus ada perbaikan, kemudian kualitas alutsista mesti ditingkatkan. Kalau pasangan 2 kan saya kira selalu bilang bahwa ini untuk rakyat, ini untuk pemilihan rakyat dan seterusnya. Kemudian pasangan 3, Capres 3 bilang bahwa meningkatkan angka penerimaan perekonomian di 7% kan, kemudian meningkatkan anggaran untuk belanja pertahanan misalnya. Itu kan salah satu visinya. Tapi itu kan tidak hanya sekedar itu, permasalahan pada isu-isu ini kan tidak hanya seperti itu. Kita punya masalah yang lain. Sehingga kemudian tentu karena kalau kita kaitkan dengan masih cukup besarnya persentase pemilih yang belum menentukan pilihan, maka masih banyak ruang yang akan ditunggu oleh para pemilih untuk menentukan pilihan. Nah, yang lain yang ditunggu tentu adalah penampilan, image-nya. Karena bagaimanapun di teori pemilih itu kan ada aspek psikologis, ya, ada aspek psikologis. Ada orang memilih karena suka atau tidak suka pada penampilan misalnya, atau nyaman atau tidak nyaman pada kondisi misalnya. Itu ada, tidak hanya sekedar substansinya. Memang itu ada teorinya. Jadi kalau kita melihat tadi malam betul bahwa tidak, substansi agak sulit untuk kita dapatkan terlalu jauh, tapi kemudian orang akan melihat pada aspek penampilan. Nah, mungkin aspek inilah kemudian orang bicara tendensius, bahwa dengan begitu ada tendensi untuk kemudian membuat penampilan yang lain menjadi lebih kurang terlihat maksimal dan yang lain bisa sementara pada saat yang sama dirinya menjadi lebih baik. Saya kira itu memang yang ada. Itu tadi saya katakan bahwa salah satu strategi dari pertanyaan di debat capres itu adalah mau mencoba untuk menunjukkan kemampuan yang bertanya,
dan menurunkan atau memastikan bahwa kandidat yang ditanya itu tidak bisa memaksimalkan atau sebaliknya. Jadi memang itu kondisinya. Jadi memang ya kalau kita bilang ada aspek tendensius di sana, setiap debat capres ya selalu ada aspek tendensius saya kira. Karena memang itu salah satu bagian yang akan dicoba untuk dilakukan oleh oleh para kandidat. Tadi saya katakan menurunkan image-nya, dan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik tendensius yang bisa membuat hal seperti itu. Iya, kalau itu ya saya kira mungkin pertama ini kan wacana yang mengiringi menuju ke perdebatan itu adalah ini dalam tanda petik ini makanannya capres nomor 2. Kan begitu ya wacananya ke situ. Tapi kan kemudian akhirnya karena kondisi perdebatan yang sangat panas, kemudian pertanyaan-pertanyaannya agak sedikit tajam begitu, membuat kemudian upaya memaksimalkan itu menjadi tidak bisa gitu kan. Kalau kita bicara tentang berhasil atau tidak berhasil, ini kan kemudian tidak memaksa capres nomor 2 itu tidak mengeksplor lebih jauh apa yang dikatakan sebagai makanan sehari-hari itu tidak bisa dieksplor lebih jauh. Bahkan seingat saya pas capres nomor 3 itu sempat bilang, tadinya saya mengira Pak Prabowo tahu, tapi ternyata saya sekarang kayaknya sepertinya tidak mau mengetahui. Kan itu berarti kan ada sebuah tendensi untuk menunjukkan bahwa jangan-jangan pewacanaan bahwa ini makanan seharian dan pasti akan dilibas habis begitu dengan baik, itu ternyata tidak seperti itu. Nah ini yang saya katakan. Jadi kalau kita bicara tentang aspek tendensius ya bisa jadi dalam kerangka seperti itu. Yang saya bukan ahli saya bukan ahli sistem pertahanan, tapi secara umum pasti kita membutuhkan sistem persenjataan yang memadai gitu ya, yang memadai sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sesuai kebutuhan kita kan tentu juga kita akan melihat kondisi di luar, bukan saja apa yang kita harapkan, karena kan tadi malam juga saya kira diperdebatkan yang namanya kerawanan pertahanan keamanan kan bisa jadi internal, bisa jadi eksternal kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, alutsista itu kan adalah salah satu mekanisme atau sistem untuk mempertahankan diri, sehingga kemudian asumsinya tentu harus maksimal ya. Nah, kata maksimal ini yang kemudian seringkali menjadi pertanyaan, apakah kemudian dengan alutsista yang sudah pernah dipakai kemudian kita beli dan kita gunakan itu bisa maksimal dalam pemanfaatannya. Tadi malam saya kira Pak Prabowo menjelaskan bahwa ini bukan masalah bekas tidak bisa dipakai, tapi ini masalah usia pakai ya. Kalau saya justru melihatnya, pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Mengapa kita harus pakai yang kita beli yang sudah dipakai? Apakah kita belum sanggup untuk membeli yang sudah dipakai? Yang belum dipakai tapi betul-betul baru. Itu misalnya. Kan itu pertanyaannya. Bukan masalah masih bisa dipakai atau tidak, karena kan kita bicara usia ekonomis penggunaan. Tapi kan bukankah akan lebih baik buat kita kalau membeli sesuatu yang akan panjang masa pakainya? Jadi kalau kita beli baru kan secara ekonomis hitung-hitungannya kan akan lebih panjang. Misalnya, sebuah persenjataan itu masa pakainya 10 tahun. Kalau sudah dipakai oleh negara sebelumnya 5 tahun dan kita beli, kan berarti sisa 5 tahun usia pakai. Nah, kalau kita misalnya beli baru, artinya 0 tahun pemakaiannya, maka kita punya ruang rentang sampai 10 tahun misalnya ya pemakaiannya. Tapi itu juga tentu kan ada hitung-hitungan anggarannya dan seterusnya, dan tingkat kebutuhannya yang barangkali saya tidak bisa masuk terlalu jauh karena saya tidak terlalu paham sistem pertahanan ini. Tapi prinsip dasarnya adalah sebenarnya perdebatan antara bekas dan tidak itu adalah pada upaya untuk memaksimalkan sistem pertahanan kita. Pertanyaannya adalah, apakah dengan persenjataan itu yang tadi malam tidak ada yang menjawab, saya kira, apakah dengan model persenjataan itu yang kemudian banyak kita beli yang sudah dipakai sebelumnya oleh negara lain itu bisa memaksimalkan sistem pertahanan kita? Itu tidak ada yang menjawab. Yang menjawab kan hanya bicara tentang itu sudah dipakai orang, apakah itu bisa maksimal, kemudian bicara tentang usia pakai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang itu yang kita butuhkan? Apakah memang di kualitas itu yang kita butuhkan? Gitu. Pasca debat ketiga Pilpres 2024 telah menyajikan pandangan mendalam terhadap visi dan misi ketiga pasangan capres. Dari klarifikasi teknis hingga taktik mendowngrade, debat ini mengungkap kecanggihan dan ketajaman setiap kandidat dalam menanggapi tantangan. Sejumlah isu krusial dieksplorasi untuk memahami strategi ke depan untuk masing-masing pasangan. Sementara pertanyaan tendensius menciptakan dinamika psikologis pemilih. Pilihan pemilih yang masih berayun memberikan ruang bagi pasangan capres untuk memaksimalkan strategi kampanye menuju pemilihan yang akan mendatang. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah proses pengumuman, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Lantas bagaimana tanggapan dari dosen politik Universitas Hasanuddin terkait hal tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Proses pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 masih sementara berlangsung.
Namun Presiden Joko Widodo membuat kejutan dengan mengumumkan pendaftaran CPNS 2024. Meskipun keputusan ini menciptakan antusiasme baru di kalangan para pencari kerja yang berminat untuk bergabung dengan sektor publik, namun tentunya hal ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Keputusan ini memang memberikan peluang baru bagi lulusan yang ingin berkontribusi dalam sektor publik, tetapi perlu diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksinya untuk menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil yang akan datang. Ya, gini ya, kalau kita bilang ada tendensi politik, tentu itu harus diteliti lebih dalam lagi, harus dipelajari lagi motifnya dan segala macam, sehingga terlalu prematur kalau kita bilang ini ada tendensi politik. Tapi saya mau bilang gini, saat ini itu ya adalah waktu di mana kampanye terjadi, ajakan-ajakan untuk memilih capres tertentu dan wacana-wacana politik itu muncul, serta asosiasi terhadap pewacanaan itu terhadap paslon-paslon tertentu. Nah, tentu saja kebijakan presiden misalnya untuk mengumumkan sendiri rekrutmen CPNS yang biasanya hanya diumumkan lewat website atau menterinya, nah ini kemudian diumumkan oleh presiden dan jumlahnya sangat besar. Di sisi lain masih ada rekrutmen yang sedang berlangsung dan juga belum diumumkan. Tentu saja ini bisa mengundang wacana publik, dalam artian bahwa pemberitaan ini kemudian bisa di-framing untuk kepentingan-kepentingan politik. Taruhlah misalnya kubu-kubu yang berseberangan dengan atau kontra dengan Presiden Jokowi saat ini tentu akan memanfaatkan isu ini sebagai isu untuk menyerang kubu Prabowo misalnya, bahwa Prabowo didukung oleh presiden dan memanfaatkan kebijakan presiden. Kenapa isu ini menjadi seksi, kebijakan ini menjadi seksi? Karena ini kemudian mengundang orang-orang, pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan untuk difasilitasi mendapat pekerjaan, which is itu akan membuat image yang berbeda, ya. Nanti kebijakan itu tentu akan menguntungkan paslon 02 karena dianggap punya asosiasi yang kuat dengan paslon dengan rezim saat ini. Nah, itu yang bisa terjadi. Kalau tendensi politik kita tidak bisa jelaskan karena itu kan tergantung niat orang dan menelusuri niat itu susah. Tapi indikasi-indikasi ini dan framing ini kemudian bisa muncul, ya. Bisa juga misalnya ini dimanfaatkan oleh Capres 02 dengan mengatakan bahwa lihat kami sekarang, kami membuka banyak lapangan kerja untuk orang dan sekarang kami juga akan merekrut lagi sebelum pemilu misalnya atau setelah pemilu, dan ini berpotensi menjadi kebijakan-kebijakan yang kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Kebijakan ini bisa dikapitalisasi menjadi dukungan politik, dan ini mengundang kemudian kecurigaan bahwa ada tendensi-tendensi politik di balik kebijakan itu, ya. Jadi memang pasti akan ada kubu yang pro dan kubu yang kontra, yang pasti bahwa setiap orang sebenarnya bisa mendapatkan benefit dari situ. Artinya kubu Anies, kubu Ganjar kemudian bisa mendapatkan benefit dengan menuduh pemerintah bersekongkol memberikan dukungan kebijakan terhadap 02 juga bisa mendapatkan keuntungan bahwa mereka sebagai representasi, mereka adalah bagian dari rezim itu dan sudah membuka sekian lapangan kerja dan sedang menawarkan lapangan kerja untuk PNS gitu ya. Tapi terlepas dari niatnya kemudian memang waktu pengumuman itu, momen itu agak salah karena ada hal yang bersamaan dan tentu ini mengundang kecurigaan. Taruhlah misalnya BLT juga yang tiba-tiba mau dikucurkan, alasannya banyak masyarakat kita yang butuh bantuan dana sekarang. Kenapa di masa kampanye gitu ya, atau kenapa menjelang pemilihan
lalu kemudian pengumuman PNS ini kok menjelang sekali, dan ini masih mepet sekali karena yang tahun kemarin kan juga hasilnya belum diumumkan, sekarang tiba-tiba kok dibuka lagi dan jumlahnya lebih besar. Nah, ini tentu saja mengundang kecurigaan publik dan kemudian bisa menjadi wacana, bisa menjadi isu-isu liar yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya Jokowi, tapi juga bisa memberi benefit kepada kongsi politiknya Jokowi gitu. Jadi kalau berbicara ke persoalan tendensi itu harus ditelusuri dulu kan niatnya. Tapi kalau kita perhatikan momennya, kita lihat bagaimana ini bisa di-framing menjadi sebuah wacana yang menguntungkan untuk capres-capres tertentu, ya tentu itu bisa kita jelaskan gitu. Agar fokus dapat diberikan pada integritas dan kualitas seleksi, penting untuk menyelesaikan proses seleksi CPNS 2023 terlebih dahulu sebelum membuka pendaftaran untuk tahun berikutnya. Andra Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin kembali melaksanakan proses pelepasan praktik belajar lapangan 2 mahasiswa angkatan 2021. Kegiatan ini berlangsung Rabu 10 Januari 2023 di pelataran FKM Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin angkatan 2021 melibatkan diri dalam proses pelepasan praktek belajar lapangan kedua pada tahun 2023. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam pengembangan keterampilan praktis mahasiswa dalam dunia kesehatan masyarakat. Praktek belajar lapangan kedua ini merupakan lanjutan dari PBL 1 sebelumnya. PBL ini akan berlangsung selama 3 tahap, mulai semester 4 hingga semester 6, dan saat ini merupakan tahap kedua. Seluruh rangkaian kegiatan PBL ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Lokasi PBL angkatan 2021 ini berlangsung di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam rangka pengembangan keterampilan praktis mahasiswa FKM Unhas angkatan 2021, mereka melibatkan diri secara aktif dalam pelepasan PBL kedua ini pada tahun 2023. Kegiatan ini menandai tahap penting dalam kurikulum akademis, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks dunia nyata. PBL 2 memberikan platform bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam situasi kesehatan masyarakat yang beragam, mulai dari partisipasi dalam program kesehatan masyarakat hingga penelitian lapangan. Mahasiswa mengalami berbagai aspek pekerjaan di lapangan. Oke, baik, terima kasih. PBL yang akan dilakukan oleh mahasiswa FKM Unhas di Kabupaten Pangkep ini adalah PBL yang kedua. PBL yang kedua ini bertujuan lebih kepada bagaimana mahasiswa melakukan intervensi terhadap program yang telah disusun pada saat PBL 1 kemarin. Nah, secara garis besar kegiatan yang dilakukan itu ada 2. Ada kegiatan yang sifatnya fisik dan ada kegiatan yang sifatnya non-fisik. Kegiatan yang sifatnya fisik itu sangat bergantung ya pada setiap wilayah, kecamatan ataupun desa, bahkan lingkungan yang ada di Kabupaten Pangkep. Bisa saja misalnya tentang sistem pembuangan air limbah, kemudian mungkin tentang bagaimana pengelolaan sampah ataupun kegiatan yang lain. Tetapi bisa juga kegiatan yang lebih banyak sifatnya edukasi, penyuluhan, bimbingan ataupun pendampingan kepada kelompok-kelompok target grup yang ada di masyarakat. Katakanlah mungkin penyuluhan di sekolah tentang dampak atau bahaya dari merokok dan sebagainya. Tentu mahasiswa harus membuat prioritas masalah dan prioritas program, karena mahasiswa juga di lapangan waktunya sangat terbatas ya. Jadi itu hanya sekitar 2 minggu mereka ada di lapangan, sehingga tentu semua ini sebenarnya adalah sifatnya pembelajaran. Jadi mahasiswa belajar terhadap teori yang didapatkan di perkuliahan,
Tetapi pada prinsipnya mahasiswa juga belajar bersama dengan masyarakat, mengenali bagaimana masalah disolusi bersama dengan masyarakat. Jadi tetap ada batasan-batasan dari sisi program ataupun dari sisi waktu berdasarkan target yang telah ditetapkan. Dosen dan pembimbing PBL 2 dari FKM Unhas memberikan arahan dan dukungan kepada mahasiswa selama proses PBL berlangsung. Mereka memastikan bahwa mahasiswa dapat mengoptimalkan pengalaman lapangan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam profesi kesehatan masyarakat. Pelepasan PBL 2 ini bukan hanya tentang penerapan pengetahuan akademis, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam refleksi diri terkait tantangan dan peluang yang dihadapi di lapangan. Ini membantu mereka memperkuat pemahaman mereka tentang peran kesehatan masyarakat dalam masyarakat. Baik, terkait dengan pelaksanaan PBL yang dilakukan oleh FKM, ini sebenarnya adalah mata kuliah yang memang diprogramkan oleh semua mahasiswa yang ada di FKM. Namun pelaksanaan PBL ini dibagi menjadi 3 tahap. PBL 1 itu dilakukan di semester 4, PBL 2 di semester 5, PBL 3 di semester 6. Nah, untuk yang sekarang ini yang berjalan adalah pelaksanaan PBL 2. Ini menindaklanjuti dari hasil temuan permasalahan kesehatan yang mereka temukan di PBL 1 kemarin. Jadi untuk PBL 2 ini nanti mereka akan melakukan intervensi, melakukan berbagai macam kegiatan atau program yang untuk mengatasi semua permasalahan yang mereka temukan pada saat PBL 1. Nah, mahasiswa ini akan berada di lokasi selama 2 minggu. Jadi 3 kali turun masing-masing selama 2 minggu. Namun di PBL 3 nanti mereka akan mengevaluasi dari apa yang telah mereka lakukan di PBL 2 ini. Namun di rangkaian kegiatan PBL ini adalah tahapan yang bersyarat. Jadi mahasiswa harus mengambil PBL 1 dulu, baru bisa mengambil PBL 2, begitupun dengan PBL 3. Ya, seperti itu terkait dengan pelaksanaan PBL ini. Terima kasih. Kegiatan ini menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk menggali potensi mereka dalam memberikan kontribusi positif pada kesehatan masyarakat. Dengan berakhirnya pelepasan PBL 2 ini, mahasiswa FKM Unhas Angkatan 2021 siap menghadapi tantangan lebih lanjut dalam perjalanan akademis dan profesional mereka di bidang kesehatan masyarakat. Feni Septiani Samuel, Nurul Isa, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmatia Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.